Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, semoga kita semua sehat dan banyak rezeki. Amin. Bahasa tubuh. Jadi tubuh ini punya bahasa ya. Ada isu, ada gosip. Ini coba Anda ukur antara 0 sampai 100 ya. Ada instruksi dari atasan, instruksi dari orang tua kepada anaknya, ada tausiah, khotbah atau ceramah gitu. Ada pengarahan. Ini semuanya mewakili kata. Kata-kata omongan tetangga, omongan teman. Kemudian Anda ukur lagi ini tingkat kepercayaan Anda dari 0 sampai 100. Bahasa tulis, komen, baik itu di WA, baik itu di Instagram atau di TikTok. Jempol, emoji, ya, stiker. Coba Anda ukur antara 0 sampai 100. Menurut Albert Mehrabian, ini dia peneliti khusus bahasa tubuh. Kesimpulan dia itu 55% itu nonverbal. Jadi verbal itu kata-kata baik ucapan maupun tulisan. Jadi ini menurut Albert Mehrabian itu dari 100% itu kontribusi kata-kata itu hanya 7%. Ya. Nonverbal itu selain kata-kata itu 55% dan non vokal ya, bukan suara ya, suara dari mulut itu 38%. Jadi antara non verbal ditambah non vokal itu 93%, sisanya 7% itu lisan dan tulisan, totalnya 100%. Jadi pengaruh kata di sini hanya 7%, di bawah 10%. Informasi lisan, informasi yang kita terima itu ya, ataupun yang kita sampaikan yang berupa lisan dan verbal, kata-kata itu ditambah dengan bahasa tubuh, ditambah dengan ekspresi wajah, itu luar biasa. Jadi bahasa tubuh itu misalnya menunjuk kamu gitu, melipat tangan, ini kacak pinggang, gini, menusukkan dada, ini bahasa tubuh. Jempol, bagus mas, itu juga bahasa tubuh. Jempol bawah, bahasa tubuh juga. Ekspresi wajah, kedipan mata, bibir, kerutan dahi, menatap mata atau enggak, menunduk, membelalak, ya.
menyipit, tidak melihat, diajak ngomong, lihat atas bawah, kiri kanan, ya kan? Atau memalingkan muka, gitu. Itu ekspresi wajah. Jadi menurut Albert ini, betapa signifikannya non verbal atau non kata-kata. Contoh misalnya hanya memalingkan wajah aja, Anda diajak ngomong, yang Anda ajak ngomong orangnya memalingkan wajah, itu bar semua Pak. Itu ya. Jadi saya ulang, 55% non verbal, 38% non suara, dan 7% adalah kata-kata. Dalam buku The Definitive Book of Body Language, Definitive Book tentang Body Language, bahasa tubuh, itu Mas Alan sama Mbak Barbara, Alan sama Barbara Pease ya, itu dia menonton ribuan rekaman negosiasi penjualan antara tahun 70-an sampai tahun 80-an. Berarti 10 tahunan, Pak. Itu ada ribuan rekaman yang merekam tentang negosiasi tawar-menawar penjualan. Dia menyimpulkan dengan menonton itu adalah bahwa luar biasa dampaknya bahasa tubuh. Orang yang biasanya menang bernegosiasi lewat telepon tidak selalu menang dalam tatap muka. Beda, Pak. Jadi ini masih menurut Alan ya, dan sama Barbara. Itu kesan pertama ketika kita tatap muka, itu saat melihat itu sangat signifikan. Jadi teman saya bilang 10 detik pertama saat Anda tampil ketemu orang, baik itu resmi maupun ketemu di tempat yang non resmi, itu penampakan yang 10 detik pertama itu sangat menentukan hasil negosiasi Anda. Kesan pertama ini, itu orang langsung bisa melihat keramahan, ketegasan, dia tahu melihat Anda pede apa enggak gitu kan, penampilannya seperti apa, bajunya matching apa enggak, rajin apa enggak gitu. Jadi orang begitu tatap muka, kesan pertama itu langsung tergambar, terekam dalam imajinasi orang. Tuh. Terus masing-masing dari Mas Alan nih, nada bicara rendah lebih baik, Pak. Jadi lebih berwibawa dibandingkan nada tinggi. Jadi nada yang turun, dari tinggi ke turun, itu lebih baik daripada naik gitu. Gampang sekali. Anda ingat ketika Anda mewarning anak Anda, ayo gitu kan, itu kan turun kan ya, jangan begitu gitu, itu turun. Jadi nada yang turun lebih berwibawa daripada nada yang naik, ayo gitu, itu kurang berwibawa. Kontak mata, Pak, kontak mata. Jadi ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda lihat matanya. Anda lihat matanya. Mata adalah jendela hati, ya kan? Enggak ada telinga adalah jendela hati, enggak ada. Mulut adalah jendela hati, itu enggak ada. Jadi adanya
Mata adalah jendela hati. Dengan Anda menatap matanya, Anda bisa menangkap 1000 bahasa. Sering tersenyum. Sering-seringlah Anda tersenyum saat berbicara dengan orang. Kedua, masih menurut Alan, isyarat tangan. Isyarat tangan. Jadi orang kan bicara dengan menggerak-gerakkan tangan ini. Jadi Pak, gini. Itu merupakan ekspresi pikiran, Pak. Jadi antusiasme, semangat, kelihatan bersemangat itu. Antusiasme yang tinggi. Ada hasrat juga kalau dengan melihat gerakan-gerakan tangan. Isyarat tangan itu dapat membantu orang membentuk pikiran yang lebih jernih. Jadi kadang orang suka bicara gerak-gerakin tangannya, itu dia ada kata-kata yang sulit untuk mewakili pikirannya, lalu dia gambarkan dengan tangan gitu. Bicara dengan kalimat yang lebih padat. Hanya menggerak-gerakkan tangan aja, Pak. Jadi usahakan ketika Anda bicara atau Anda mendengar orang bicara, gerakan tangan yang tidak sesuai itu bisa membentuk dipercaya atau tidak dipercaya. Menafsirkan bahasa tubuh, Pak, sekarang, Pak. Menafsirkan bahasa tubuh. Orang sedekap tinggi kayak gini, itu artinya orang yang waspada atau tidak puas, walaupun mulutnya bilang iya gitu. Gimana Pak? Oke gitu, tapi sedekap gini. Karena membaca bahasa tubuh adalah membaca bahasa kedua, Pak. Apalagi orang Jawa, Pak. Banyak kata-kata yang tersembunyi. Bahasa tubuh juga memisahkan antara persepsi dengan kenyataan, Pak. Awas loh, Pak Agus itu orangnya galak gitu. Jadi kita harus bentuk persepsi tentang Pak Agus. Tapi ketika Anda bertemu, orangnya ramah sekali, Pak. Tatap muka ini, orangnya ramah. Jadi kenyataannya beda dengan persepsi. Awas loh, Pak Fulan itu suka kalau ngopi bareng nggak bayar, nanti Anda yang bayar. Orangnya pelit. Jadi ketika ketemu Anda, ternyata nggak juga ya, malah dia yang bayar kopinya. Dia juga nggak pelit orangnya. Jadi tatap muka langsung akan merubah persepsi dibandingkan kenyataan. Bahasa tubuh juga merupakan kondisi emosional seseorang. Ya kan? Nah, sebagai penutup, mungkin tidak persis 100 atau 90% bahasa tubuh itu mewakili apa yang mau disampaikan. Tapi kontak mata, senyum, dan gerakan tangan coba Anda praktekkan untuk lebih membuat diri Anda bisa meyakinkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.